Baik, untuk selanjutnya adalah materi tentang kebangkitan nasional. Jadi pada awal kedatangan pihak Belanda itu, mereka melakukan penjajahan untuk datang ke sini, niatnya untuk memonopoli seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, masyarakat itu sadar akan mereka itu dijajah, sehingga masyarakat mempunyai niat, mempunyai kerentek, dan terjadilah perlawanan-perlawanan dimulai sejak awal mereka datang itu tadi, yang biasa kita sebut dengan masa Ratu Adil. Nah, pada fase ini perjuangan rakyat itu dilakukan dengan cara berperang secara frontal dan dipimpin oleh seorang panglima perang. Maka dari perlawanan ini muncul sejumlah perlawanan di berbagai wilayah seperti perang Aceh, perang Diponegoro, terus perang Banten, perang Padri di Sumatera, dan lain sebagainya. Lah, usaha itu untuk melawan penjajah melalui jalur ini tidak malah memberikan efek yang cukup signifikan, karena bangsa Indonesia dulu masih terbatas dari segi persenjataan. Mereka sudah menggunakan senapan, kita masih menggunakan bambu runcing. Terus dari segi SDM mereka lebih maju, sedangkan kita masih belum terlalu maju seperti mereka. Namun pada akhir abad 19 dan di awal abad 20, perjuangan ini memasuki babak baru, di mana apa yang mereka perjuangkan telah bergerak ke cara yang lebih efisien dan efektif. Nah, penerapan politik etis yang diterapkan oleh Belanda ini, mereka mengizinkan Indonesia untuk mendirikan organisasi, merupakan suatu kesempatan yang sangat besar dan tidak disia-siakan oleh masyarakat pada saat itu untuk bergerak bangkit dari keterpurukan dan penindasan yang dialaminya. Nah, organisasi-organisasi tersebut berperan dalam masa kebangkitan antara lain Jamiatul Khair, Al-Irsyad, Budi Utomo, Taman Siswa, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Nah, pada 1907, Dr. Wahidin Sudiro mengunjungi alma maternya dan bertemu dengan para mahasiswa. Ia melontarkan gagasan agar para mahasiswa itu segera mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan derajat bangsa ini. Nah, Pak Wahidin itu diterima dengan baik dan dikembangkan oleh Pak Sutomo serta kawan-kawannya untuk mendirikan organisasi Budi Utomo yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, itu bertujuan untuk memajukan pengajaran teknik atau industri, peternakan, pertanian, dan perdagangan, serta menghidupkan kembali kebudayaan masyarakat yang ada. Nah, dalam kongres itu berhasil diputuskan beberapa hal, antara lain menyusun pengurus besar Budi Utomo, diketuai oleh Tirto Kusumo yang merupakan mantan Bupati Karanganyar. Dua, mengesahkan AD atau ART Budi Utomo. Ketiga, ruang gerak terbatas pada daerah Jawa Madura. Dan empat, Jogja menjadi pusat organisasi. Semula orientasi terbatas pada kalangan priai, tetapi setelah muncul edaran yang dimuat dalam Batavia tanggal 7 Agustus 1909 menekankan bahwa cara memperbaiki kehidupan rakyat secara lebih komprehensif. Nah, dengan berdirinya organisasi Budi Utomo itu, bergabunglah beberapa tokoh yang memiliki kapasitas luar biasa, antara lain Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, dan Suraji, Tirto Kusumo, yang kemudian mereka ditunjuk sebagai ketua organisasi ini. Dan juga terdapat tokoh-tokoh baik dari kalangan tua maupun kalangan muda. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, organisasi Budi Utomo ini sepertinya memang terpecah menjadi dua bagian, yaitu golongan tua yang menempuh perjuangannya dengan cara lama, yaitu sosiokultural, seperti Tirto Kusumo yang ditunjuk sebagai ketua Budi Utomo itu. Dia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Budi Utomo itu berperan penting terhadap pergerakan nasional untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, sedangkan para mahasiswa dan peserta lainnya tentu saja tidak keberatan terhadap pendapat Dr. Wahidin yang mementingkan pendidikan barat, tetapi harus dibekali dengan nasionalisme keindonesiaan yang kuat. Nah, pembaruan yang akan menyebabkan elemen-elemen radikal tentunya akan muncul ke depan dalam rangka membuka kesadaran para pemimpin Budi Utomo agar terus berjuang menuntut hak bagi rakyat pribumi. Nah, walaupun tidak memberikan
suatu program politik yang konkret. Hal menyebabkan seperti itu karena Budi Utomo tidak pernah memiliki kesatu paduan dan daya dari unsur pemimpinnya. Nah, peran Budi Utomo yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat dan negara bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah kolonial, akan tetapi kemampuan istimewa untuk berfungsi sebagai jembatan antara pejabat kolonial yang maju. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman dari kelompok kami. Terima kasih.